Perkenalkan, saya Grace Putri Hutagalung dengan NPM 21066566346 dari Departemen Teknik Industri, jurusan Teknik Industri. Pada hari ini, saya akan mempresentasikan tugas kalkulus dengan materi usaha dan gaya fluida, dan momen dan pusat massa. Materi yang pertama adalah usaha dan gaya fluida. Apa itu usaha? Usaha atau kerja dilambangkan oleh W atau work. Adalah energi yang disalurkan gaya ke sebuah benda sehingga benda tersebut bergerak. Jika dalam fisika dirumuskan sebagai W sama dengan F kali S, di mana F adalah gaya dan S adalah jarak yang ditempuh. Contohnya, seorang mendorong meja dengan gaya konstan sebesar 200 N sejauh 30 meter. Maka kerja yang dilakukan adalah 200 adalah gayanya dan 30 adalah jarak yang ditempuh. Maka hasilnya adalah 6.000 Newton per meter. Secara praktek umum, gaya terjadi secara tidak konstan. Jika benda digerakkan sepanjang sumbu X dari titik X sama dengan A ke titik X sama dengan B, maka dihasilkan rumus W sama dengan integral dari Fx batas atas B dan batas bawah A. Contoh yang pertama adalah gaya pegas. Besar gaya yang ditarik atau gaya tekan yang diberikan keadaan pegas berbanding lurus dengan pertambahan panjang. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ketika benda berpindah dari posisi pertama dengan simpang X1 ke posisi kedua dengan simpangan X2 karena gaya Fx berlawanan dengan perpindahan delta X, maka W12 sama dengan minus F delta X itu sama dengan minus Kx sama dengan delta X. Dengan menggunakan integral, maka W12 minus Kx dx batas atas X2 ke X1. Sehingga kerja yang dilakukan oleh pegas adalah W sama dengan setengah K dikali X2 kuadrat dikurangi X1 kuadrat. Ini contoh. Apabila panjang alami pegas adalah 15 cm dan apabila diperlukan gaya 3 kg untuk menariknya sejauh 2 cm, tentukan kerja yang diperlukan untuk menarik pegas tersebut sejauh 20 cm dari keadaan alami. Menurut hukum Hooke, Fx sama dengan Kx untuk menghitung konstanta pada pegas khusus adalah F2 sama dengan 3, maka 3 dipindah ruas 3 sama dengan K kali 2. Untuk mencari K, maka dipindah ruas menjadi 3/2. Selanjutnya, maka berarti Fx sama dengan 2/3x. Apabila pegas dalam keadaan alami sepanjang 15 cm dengan X sama dengan 0, apabila panjang pegasnya 20 cm, X sama dengan 5. Sehingga kerja yang dilakukan untuk menarik pegas itu adalah integral dari 2/3x batas atas 5 dan batas bawah 0, maka dihasilkan 3/2 dikali X kuadrat per 2. Batas atas 5 dan batas bawah 0 dihasilkan 75/4 sama dengan 18,75 Newton centimeter. Usaha yang dilakukan oleh gaya pegas di antara dua tempat atau posisi tentu tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, tapi hanya bergantung pada posisi awal di simpangan 1 X1 dari posisi keseimbangan, lalu di posisi akhir simpangan X2 dari posisi keseimbangan. Yang kedua, gaya fluida. Perhatikan tangki yang pada gambar. Ia diisi dengan fluida dengan kepadatan
gamma setinggi H hanya, maka pada sebuah persegi panjang datar dengan luas A diletakkan di dasar tangki sama dengan berat kolam cairan yang terletak tepat di atas persegi panjang itu. Nah, ini A-nya. Ini A-nya. Maka dihasilkan F sama dengan gamma H kali A. A itu luas penampangnya. Gaya fluida. Menurut Pascal, tekanan atau sama pada tiap satuan luas dari cairan sama besarnya dari arah manapun. Jadi tekanan pada semua titik sebuah permukaan sama besarnya. Tidak peduli apakah semua itu datar, tegak atau miring, asalkan titik-titik yang bersangkutan berada pada kedalaman yang sama, khususnya gaya pada tiga persegi panjang dalam gambar kira-kira sama. Aproksimasi inilah yang memungkinkan kita untuk menghitung gaya keseluruhan pada salah satu sisi tangki. Penerapan dalam sipilnya, yang satu pekerjaan bendungan, irigasi, turbin dan pompa, desain hidrolik, pengolahan air limbah, perhitungan debit air pada DPT, fondasi jembatan sungai atau laut, lalu bendungan. Ini contohnya salah satu tepi tegak dari tangki berbentuk seperti pada gambar 3. Andaikan tangki diisi air sama dengan 62,4 pon per kaki kubik dengan kedalaman 5 kaki. Hitunglah gaya total yang bekerja pada tepi tersebut. Kemiringan sisi kanan adalah 3, sehingga persamaan adalah 3. Sehingga persamaan adalah Y dikurang 0 sama dengan 3 dikali X sama dengan 8 atau X sama dengan sepertiga Y ditambah 8. Gaya pada sebuah persegi panjang datar kedalaman 5 dikurangi Y adalah hampir sama dengan gamma HA sama dengan gamma 5 dikurangi Y dikali 1/3 Y dikali 8 delta Y. Maka dihasilkan 62,4. Atau sekitar 66,6637 pon. Yang kedua adalah momen dan pusat massa. Momen adalah besarnya tendensi dari satu gaya untuk memutar suatu objek benda terhadap satu titik. Momen diaplikasikan dalam sebuah pembuatan jembatan. Pusat massa itu adalah resultan dari seluruh titik yang berada dalam sebuah partikel. Sebuah titik pada benda di mana massa semua partikel menyusun benda dianggap terpusat pada titik tersebut diaplikasikan dalam kesetimbangan jembatan. Penjelasan momen dan pusat massa. Misalkan sepotong lamina homogen dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx dan Y sama dengan Gx dengan Fx lebih kecil sama dengan Gx. Hasil garis X sama dengan A adalah garis X sama dengan B. Andaikan bahwa kerapatan lamina adalah gamma. Jadi ini rumusnya, andaikan X dan Y pusat massa lamina di mana MY per M dan Y sama dengan MX per M. Nah, MY itu apa sih? MY itu momen terhadap sumbu Y. Dan kalau MX-nya berarti momen terhadap sumbu X. Di mana M-nya itu adalah massa lamina. Sini udah terdapat rumusnya. Jadi kalau untuk rumus M itu integral dari Fx dikurangi Gx dengan batas atas B dan batas bawah
A. Begitu juga rumus MY dan MX yang sudah terlampir. Contohnya, diketahui kawat sepanjang 25 cm mempunyai massa gamma X sama dengan akar dari X gram per centimeter. Dengan X adalah jarak dari titik ujung kiri kawat tersebut, tentukan massa dan pusat massa tersebut. Nah, ini dia. Titik ujung kiri sama dengan 0, maka kawat tersebut berarti pakai rumus yang tadi, M adalah integral dari akar X dengan batas atas 25 dan batas bawahnya 0. Maka menjadi 2/3 X akar X, batas atas 25 dan batas bawah 0, maka dihasilkan 250/3 gram. Terus untuk momen kawat tersebut terhadap 0, M adalah integral dari X akar X dengan batas atas 25 dan batas bawah 0. Sama dengan 2/5 dikali X kuadrat batas atas X kuadrat akar X dengan batas atas 25 dan batas bawah 0, maka dihasilkan 1250 gram. Pusat massanya ada di X. Jadi ini tinggal dibagi aja momennya sama massa. Jadi 1250 dibagi 250/3, maka dihasilkan 15 cm dari ujung kiri kawat tersebut. Pusat massanya 15 cm. Ini sumber yang saya ambil. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.